Selamat datang di Puakaso, ruang di mana kita membedah narasi pejabat, bukan sekadar menelan pernyataan mereka. Hari ini kita menyentuh dokumen yang sunyi tapi tajam, surat edaran bersama 3 kementerian, Mendagri, Menkeu, dan Mendes PDTT tertanggal 5 Desember 2025. Dokumen ini mengatur dana desa, APBDes, dan pembentukan Koperasi Merah Putih. Tapi lebih dari itu, ia mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja, dari pusat ke desa, dari podium ke ruang rapat kecil desa, dari pidato ke perintah administratif. Dalam pembukaan surat ini, Menteri menyapa gubernur dan bupati seluruh Indonesia seperti panggilan komando. Ini petunjuk baru, tolong laksanakan. Alasan utamanya, tindak lanjut aturan dana desa 2025 dan percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kata pedoman terdengar netral, tapi pedoman yang wajib diikuti adalah perintah bukan pilihan. Inilah awal di mana kita mulai melihat kontras antara demokrasi administratif dengan kontrol politik. Selama ini kita sering mendengar pejabat bilang, dana desa itu untuk kemandirian warga. Desa harus jadi lokomotif ekonomi, inisiatif dari rakyat. Kedengarannya heroik, tapi dokumen resmi ini menunjukkan wajah sebaliknya. Desa diarahkan, dituntun, bahkan dibatasi dalam mengelola anggarannya. Di layar TV, pejabat jadi inspirator. Di balik meja birokrasi, mereka jadi sutradara. Pada halaman pertama dokumen, alasan edaran ini terkait langsung dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan Koperasi Merah Putih. Artinya, pembangunan desa bukan bergerak dari musyawarah warga, tetapi dari agenda pusat. Desa bukan kreator kebijakan, desa pelaksana kebijakan. Dalam narasi politik, ini disebut kemandirian yang diorkestrasi. Bagian inti mulai terasa saat isi dokumen menjelaskan penggunaan dana desa non-earmark bisa diarahkan untuk mendanai koperasi tersebut. Dana desa yang dulu dijanjikan sebagai ruang inovasi desa, kini punya agenda destinasi ke program yang sudah ditentukan pusat. Pejabat bicara kedaulatan anggaran, tapi surat ini menunjukkan dana itu punya rambu kepentingan. Halaman 3-4 menjelaskan instruksi eksplisit. Desa harus mengubah APBDes 2025, membuat peraturan tambahan 2026, mengalokasikan sisa anggaran, dan camat memastikan pelaksanaannya. Ini seperti pusat berkata, silakan desa mandiri, tapi jalannya lewat petunjuk kami. Kemandirian berubah menjadi eksekusi prosedural dari kebijakan pusat. Surat ini mengatur rantai pelaporan, desa, kecamat, bupati, gubernur, kementerian. Di sini desa bukan aktor bebas. Desa adalah node dalam sistem hierarkis. Hubungan ini lebih mirip komando militer administratif daripada otonomi lokal. Pejabat mengklaim desa dipercayai. Tapi dokumen justru menunjukkan desa diawasi, diukur, dan dilaporkan. Mari bertanya, jika Koperasi Merah Putih berkembang, siapa akan dipersepsikan sebagai pembentuknya? Kepala desa atau pemerintah pusat? Dokumen ini memungkinkan pejabat nanti berkata, kami membangun ribuan koperasi sukses. Padahal desa bekerja, pusat mendapat panggung. Beginilah populisme administratif bekerja. Kebijakan jadi panggung pencitraan. Inti kritik saya sederhana. Pejabat menjual konsep desa berdaulat, tapi dalam praktek, desa masih dalam perintah struktural. Dana desa bukan alat pilihan komoditas, tapi alat laksana agenda nasional. Bahkan perubahan APBDes, rencana pembangunan paling intim desa, masih harus mengikuti arahan surat menteri. Kemandirian yang dijanjikan belum lengkap, ia masih punya remote control. Tantangan kita sebagai warga bukan menolak pembangunan, tetapi membaca politiknya. Surat semacam ini mengingatkan, kadang negara bicara demokrasi, tapi menulis perintah. Bicara inisiatif lokal, tapi menentukan agendanya. Bicara pemberdayaan, tapi mengatur cara memberdayakan. Jadi, saat kita mendengar pejabat berpidato soal desa sebagai subjek, mari kita baca dokumennya. Karena seringkali kertas lebih jujur daripada panggung. Saya Puakaso Tamit, tetap kritis, tetap membaca negara dari dokumen kecil, bukan pidato besar.